Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yeni Rohma. Buat kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa ya untuk klik subscribe, serta jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya kalian tahu update terbaru dari video channel Yeni Rohma. Pada video kali ini saya menjelaskan materi kelas 12 wajib, yakni tentang ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun data kelompok. Data tunggal, yang pertama jangkauan atau rentang, biasanya dilambangkan dengan R. Rumusnya ini R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Diketahui data seperti ini, 8354658715. Disuruh mencari rentangan, berarti X maksimum dikurangi X minimum. Kita tahu di sini X maksimumnya adalah 8 dan minimumnya adalah 1. Sehingga R-nya sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi rentangannya adalah 7. Yang kedua, yakni jangkauan antar kuartil atau harapan, lambangnya H. Rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana Q3 adalah kuartil ketiga dan Q1 adalah kuartil pertama. Masih di data yang sama. Nah, ini dari mana kok bisa Q3-nya sama dengan 7,25 dan Q1-nya sama dengan 3,75? Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan pada video part 2, yang mana tentang ukuran pemusatan data dan letak data tunggal. Kalau kalian mau tahu bagaimana perhitungannya, silakan dilihat videonya. Sehingga 7,25 dikurangi 3,75 hasilnya adalah 3,5. Next, yang ketiga adalah simpangan kuartil, lambangnya QD. Itu rumusnya sama dengan setengah H atau setengah dalam kurung Q3 dikurangi dengan Q1. Sehingga tadi hanya kita tahu 3,5, makanya di sini setengah dikali 3,5. Maka hasilnya adalah 1,75. Peroleh simpangan kuartilnya 1,75. Next, selanjutnya yakni tentang simpangan rata-rata atau SR. Rumus SR adalah sigma I sama dengan 1, maaf ini bukan dikurangi ya, tapi sama dengan 1 sampai ke N. XI dikurangi X bar dimutlakan dibagi dengan N. Atau SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N. FI dikali mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan N. Lah, kapan kita menggunakan rumus yang atas, kapan kita menggunakan rumus yang bawah? Kita bisa menggunakan rumus yang atas untuk data tunggal, kapan saja boleh. Sedangkan untuk rumus yang bawah ini bisa digunakan jika ada frekuensi dari masing-masing nilai. Contohnya di sini kan kita tahu 8-nya ada 2. Nah, makanya nanti kita bisa gunakan rumus yang bawah. Kalau kita mau gunakan rumus atas juga bisa, cuma nanti penjabarannya lebih panjang karena kita hitung satu per satu. Kalau kita pakai yang bawah, intinya bisa disedikitkan lagi perhitungannya, tapi tetap sama saja hasilnya. Nah, di sini X barnya adalah 5,2, perhitungannya ada di video
pemusatan data tunggal. Video 2 sebelumnya. Nah, kita tahu rumusnya FI XI dikurangi X bar atau X rata-rata. FI untuk ini kan XI-nya kita gunakan 1, berhubung di sini satunya hanya 1, makanya FI-nya 1 tidak usah saya tulis, makanya langsung mutlak XI 1 dikurangi X barnya 5,2 ditambah 3-nya hanya ada 1, maka mutlak 3 dikurangi 5,2 ditambah 4-nya hanya ada 1, maka mutlak 4 dikurangi 5,2 ditambah 5 lah. Di sini 5-nya ada 1, 2, 3. Berarti FI-nya ada 3, maka di sini saya tulis 3. Mutlak 5 dikurangi 5,2. Ditambah 6-nya ada 1, maka mutlak 6 dikurangi 5,2 ditambah mutlak 7 dikurangi 5,2 ditambah lah di sini 8-nya ada 2, makanya di sini 2 mutlak 8 dikurangi 5,2 dibagi dengan N adalah banyak data. Ini banyak datanya 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak datanya adalah 10, maka N-nya 10. Setelah itu kita sederhanakan. Di sini 1 dikurangi 5,2 adalah min 4,2. Setelah itu dimutlakkan, maka hasilnya semuanya positif di sini. Setelah itu kita sederhanakan lagi, diperoleh 16,4 dibagi 10 sehingga simpangan rata-ratanya adalah 1,64. Selesai. Selanjutnya yakni tentang ragam atau varian, lambangnya S kuadrat. Rumusnya hampir mirip dengan simpangan rata-rata. Cuma kalau simpangan rata-rata tadi di sini dimutlakan. Kalau di varian ini tidak dimutlakan, cuma dikuadratkan. Sehingga data yang sama. Nah, tinggal perhitungan dari simpangan rata-rata tadi. Ini kita ganti kurung biasa, setelah itu kita kuadratkan, tetap sama ini semua. Sehingga diperoleh min 4,2 kuadrat ditambah min 2,2 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat sampai 2 dikali 2,8 kuadrat dibagi dengan 10. Maka diperoleh hasilnya adalah 43,84 dibagi 10. Sehingga variansnya adalah 4,384. Selesai. Sedangkan perhitungan simpangan baku atau standar deviasi, lambangnya S, itu S sama dengan akar dari S kuadrat. Maka sama dengan, ini kan rumus S-nya tadi ya, S kuadrat tadi. Nah, jadi dari hasil variannya tinggal kita kuadratkan. Sehingga diperoleh, tadi kan variannya kita peroleh 4,384. Maka di sini S sama dengan akar 4,384. Maka sama dengan 2,09. Selesai. Dan yang terakhir adalah koefisien variansi. Lambangnya KV. Rumusnya adalah S dibagi X bar dikali 100%. Sehingga tadi kita peroleh S-nya adalah 2,09 dibagi X barnya adalah 5,2 dikali 100%. Hingga hasilnya adalah 40,2%. Nah, berikut adalah yang sudah saya jelaskan, itu tentang penyebaran data tunggal. Di sini saya punya data 1, datanya sebagai berikut. Silakan ditulis. Dan ini adalah data 2. Keduanya merupakan data tunggal.
Silakan bisa kalian catat untuk nanti menyelesaikan latihan. Latihannya ada pada website divmaths.com. Bisa kalian pilih materi kelas 12. Tentang ukuran penyebaran data. Yang selanjutnya adalah data kelompok. Yang mana data kelompok ada yang namanya jangkauan atau ring. Rumusnya dicari dengan cara titik tengah kelas tertinggi dikurangi titik tengah kelas terendah. Atau bisa kita lambangkan dengan XI maksimum dikurangi XI minimum. Atau bisa juga tepi bawah kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Atau bisa kita tulis TB maksimum dikurangi TB minimum. Nah, ini di data ini. Kita mau cari R-nya. Nah, ini 92 dari mana? 92 adalah titik tengah kelas tertinggi. Mencari titik tengah sudah saya jelaskan pada video part 3 untuk pemusatan dan letak data kelompok. Sehingga ini kelas tertinggi dan ini adalah kelas terendah. Maka dari itu titik tengah kelas tertingginya diperoleh 92, titik tengah kelas terendah adalah 34. Tinggal kita kurangi, hasilnya ada 54. Atau bisa juga kita gunakan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas tertinggi ada 88 dikurangi 0,5 sehingga 87,5. Tepi bawah kelas terendah adalah 34 dikurangi 0,5 hasilnya 33,5. Maka hasil akhirnya adalah 54. Sama-sama 54. Jadi terserah kalian boleh menggunakan rumus yang titik tengah ataupun tepi bawah kelas. Sama saja hasilnya. Yang selanjutnya tentang simpangan rata-rata atau SR. Rumus XR hampir sama dengan yang di data tunggal, cuma bedanya di sini pembaginya. Kalau data tunggal pembaginya N, di sini sigma FI, tapi tetap sama saja, intinya dibagi dengan semua data. Sehingga kalau kita mau mencari XR, kita perlu mencari XI. XI itu apa? XI adalah nilai tengah kelas. Caranya ada di video part 3. Selanjutnya kita cari mutlak XI dikurangi X bar. Kita tahu X barnya adalah sehingga kita peroleh maaf, ini tidak tertulis X barnya. X barnya adalah 62,66. Dari mana perhitungan X bar ada pada video part 3. Silakan dilihat video sebelum ini. Sehingga diperoleh XI dikurangi 62,66 diperoleh hasilnya, setelah itu dimutlakan hasilnya 24,66. Selanjutnya 47 dikurangi 62,66 dimutlakan hasilnya adalah 15,66, begitu seterusnya. Terus langkah selanjutnya kalian perlu mengalihkan FI dengan sigma F XI dikurangi X bar. 5 dikali 24,6 hasilnya ini 8 dikali 15,6, 10 dikali 6,6 sampai akhir. Setelah itu ini tinggal kita total, maka hasilnya adalah 630,36. Diperoleh SR nya adalah 630,36 dibagi 50, hasilnya adalah 12,61. Sehingga kita peroleh SR-nya. Selanjutnya yakni tentang ragam atau variansi, lambangnya S kuadrat.
Rumusnya sama ya, ini tinggal kita ganti kurung, mutlaknya kita ganti kurung dan kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan. Ini X barnya, hanya XI nya tetap sama yang tadi ya. Nah, untuk XI dikurangi X bar, maka 38 dikurangi 62,66, hasilnya kita kuadratkan, diperoleh 608,12. Selanjutnya 47 dikurangi 62,66 dikuadratkan, hasilnya 245,24. Begitu seterusnya sampai ini 92 dikurangi 62,66 dikuadratkan, hasilnya 860,84. Selanjutnya FI dikali XI min X bar kuadrat, berarti 5 dikali 608,12, 8 dikali ini hasilnya 10 dikali 44,36, 443,6. Yang terakhir 2 dikali 860,84, hasilnya adalah 1721,68. Setelah itu tinggal kita jumlahkan semua ini, diperoleh hasilnya adalah 11.471,44. Sehingga S kuadratnya sama dengan 11.471,44 dibagi dengan 50 diperoleh 229,43. Selesai. Dan ini yang terakhir tentang simpangan baku atau standar deviasi, lambangnya adalah S, maka akar dari S kuadrat. Ini adalah rumus S kuadratnya. Tadi kita peroleh S-nya adalah 229,43 S kuadratnya, maka di sini S sama dengan akar 229,43. Hasilnya adalah 15,15. Selesai. Nah, ini ada data 3 sama ada data 4, yang mana data 4 ini data berat 40 karung berisi pasir disajikan dalam tabel berikut ini. Silakan dicatat nanti untuk menyelesaikan latihan soal yang ada di website divmaths.com. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan klik komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.